Pak, Insya Allah siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ujian Waalaikumsalam warahmatullahi. komprehensif atas nama Dewi Anggraini. Iya Pak. Ya, bentar. Saya Oke, kita langsung saja ke materi inti. Ya. Bagaimana saudari merumuskan pengembangan pembelajaran dari aspek tujuan, TP, dan ATP? Saya mengambil tujuan CP, TP, dan ATP itu dari modul. Dari modul, Dari modul. iya. Materinya apa? Materinya santun dan menghargai teman. Santun dan menghargai teman. Lalu pendekatan TPACK-nya seperti apa? TP-nya diharapkan peserta didik mampu terbiasa beradab santun dan menghargai teman, memahami materi, dan melaksanakannya. Maksud saya TPACK, teknologi, technological, pedagogical, and content knowledge. Seperti apa Ibu merancang TPACK-nya? Teknologi apa ya? TPACK itu kan pemanfaatan teknologi belajar menggunakan teknologi. Nah, saya harap peserta didik mampu bisa mengembangkan kemampuan teknologinya lebih kritik lagi, lebih tingkat tinggi lagi. Nah, di situ saya mengambil teknologi knowledge. Ya, TPACK-nya apa yang Ibu terapkan? Kan penerapannya dari guru, bukan siswa yang menerapkan ya. Ya, Pendekatan TPACK-nya apa? pendekatan pendekatan apa? Discovery learning. Enggak, maksudnya TPACK itu satu dari sekian pendekatan pembelajaran dengan cara mengintegrasikan teknologi dan pedagogik untuk mengembangkan konten. Kira-kira konten tadi yang berkaitan dengan menghargai perbedaan, tema yang dimunculkan itu TPACK-nya seperti apa bentuknya? Peserta didik disuruh untuk menganalisis sebuah gambar yang berhubungan dengan santun dan menghargai teman. Di situ peserta didik disuruh mengamati, kemudian menganalisis, dan mengevaluasi Teknologinya berbentuk apa, Bu? teknologi. Berbentuk PowerPoint gitu, berbentuk gambar. Iya, gambar PowerPoint. PowerPoint. Ada video, Gambarnya apa? ada video, Video. Lalu, apa yang Ibu perintahkan terkait dengan video itu?
Anak disuruh mengamati video tersebut, kemudian menuliskan hal-hal yang mereka ketahui, yang mereka lihat, yang mereka dengar, kemudian melakukan evaluasi dan menciptakan menciptakan pemikiran-pemikiran baru. Ya, di dalam materi ajar itu biasanya ada hal-hal yang berkaitan dengan advance material. Bisa dijelaskan advance material yang Ibu rancang itu? Advance material berarti merancang mengenai bagaimana proses pembelajaran berlangsung secara baik. Ya, bukan itu maksudnya. Gimana, Advance Pak? material. Tadi kan temanya apa? Santun Menghargai dan perbedaan. menghargai teman, iya. Ya, menghargai teman. Jadi advance material terkait dengan konten apa, mengapa, bagaimana, lalu untuk apa gitu. Gitu ya. Ya, Itu advance material itu harus menjawab apa? Menghargai mengapa, teman. bagaimana? Oh, iya. Bagaimana ya, mengapa menghargai teman? Untuk apa kita menghargai teman? Bisa dijelaskan nggak aktual, konseptual, prosedural, dan metakognisinya? Faktanya apa? Fakta yang saya lihat di lapangan, banyak sekali peserta didik yang kurang menghargai teman lainnya. Misalkan ketika si anak yang satu sedang berbicara. Oke, jadi ada fakta. Ya, ada fakta bahwa ada orang yang tidak menghargai teman, gitu ya. Iya, Itu faktualnya. Konseptualnya apa? konsepnya berdasarkan hal yang fakta tadi, mengambil kesimpulan untuk memberikan pengarahan terhadap peserta didik melalui pembelajaran akidah akhlak. Ibu ini kayak lompat lagi. Di dalam advance material ada yang disebut dengan faktual, ada yang disebut dengan konseptual, kemudian prosedural, dan metakognisi. Tadi secara faktual, Ibu sudah menyebutkan bahwa ada orang yang tidak menghargai keberadaan orang lain. Itu faktu atau fakta, gitu Ya, ya. Kemudian konsepnya apa? Konsepnya berkaitan dengan ide, teori, atau konsep yang berhubungan dengan keharusan menghargai teman. Itu ya, konsepnya. Bisa diambil dari definisi, bisa diambil dari pendapat para ahli, bisa diambil dari Al-Quran, bisa diambil dari hadis. Itu konsep yang dirancang menjadi pedoman. Ya, kalau dalam Al-Quran kan ada apa konsepnya tentang menghargai. Ada nggak ayat yang berkaitan dengan menghargai orang lain? ada. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Itu Quran surah Berkaitan dengan apa Al-Hajj, ayat itu? berkaitan dengan santun dan menghargai teman. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada ayat yang berhubungan dengan bahwa kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, gitu kan?
lita'arafu, untuk saling mengenal. Itu secara konsep bisa diambil dari definisi pendapat para ahli Al-Quran hadis. Secara prosedural, bagaimana cara kita menghargai orang lain? Ya, gimana caranya? Cara menghargai orang lain, eh, harus jangan merendahkan orang lain. Misalkan dengan kita bertutur kata yang baik, itu kan merupakan salah satu santun terhadap teman. Menghargai teman ketika berbicara, itu juga salah satu contoh menghargai teman. Terus memberikan salam ketika bertemu. Dan mengucapkan terima kasih, itu salah satu contoh menghargai teman. Tidak menghina, mengucapkan selamat ketika teman kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Baik. Ya. Lalu terakhir metakognisi. Apa maksudnya? Metakognisi itu mengenai apa ya, Pak? Metakognisi itu kan diarahkan kepada untuk apa kita menghargai teman. Apa hikmahnya? Hikmah menghargai teman, kita banyak disukai teman, disayang keluarga, disayang orang tua, disukai guru juga. Kalau kita punya sikap sopan santun yang tinggi kan kita disukai banyak orang, selain itu kita juga dapat pahala. Gitu. Ya, suaranya putus-putus ini, nggak bisa dinilai. Oh, itu Pak, jaringan di saya kurang baik. Halo? Halo, ya, halo. Ada Pak? Halo. Nggak kedengaran, suaranya putus-putus. Oh, maaf Pak, nih jaringan. Jaringannya jelek. Oke. Ya. Dalam pendalaman aspek asesmen, kita dirancang pembelajarannya itu ada yang disebut dengan asesmen awal, kemudian formatif, sumatif, dan teknik asesmen. Bisa dijelaskan nggak hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen berbasis HOTS? Asesmen awal. Dari mulai asesmen awal, Pak? Ya. Asesmen awal itu adalah semacam pemantik atau pembukaan pembelajaran di awal-awal pembelajaran. Seperti kita memberikan soal pemantik terhadap peserta didik. Nah, terus ada tes sumatif dan tes apa itu? Sumatif dan formatif. Kalau tes formatif itu dilakukan ketika kita sedang dalam pembelajaran. Tes formatif itu ketika kita sedang belajar memberikan tes terhadap siswa. Kalau tes sumatif memberikan tes itu di akhir pembelajaran. Nah, mengenai HOTS, apa peserta didik dituntut untuk memiliki pemikiran tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan membangun kreatif. Nah, dalam bentuk soal yang tinggi, makanya saya tadi dalam LKPD diberikan PowerPoint ataupun gambar, siswa disuruh untuk menganalisis gambar tersebut, kemudian
menjelaskan dan memberikan deskripsi terhadap gambar tersebut. Begitu, Pak. Ya, baik. Di dalam merancang proyek P5 dan PPRA, kira-kira prinsip apa saja yang wajib ada dalam P5 dan PPRA berkaitan dengan kurikulum prinsip Merdeka Belajar? P5 itu kan peserta didik dituntut untuk memiliki jiwa Pancasila yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap Pancasila dan berbangsa dalam bernegara. Seperti apa ya? Kalau PPRA itu kan rahmatan lil alamin, seperti peserta didik mampu memahami makna Tuhan Yang Maha Esa, terus membiasakan bersikap santun yang berkaitan dengan materi, memahami kalimat-kalimat mahmudah. Baik. Judul PTK kemarin apa, Bu? Judul PTK implementasi pola hidup sehat melalui adab makan dan minum. Kenapa judul PTK-nya kayak kabur begitu? Itu saya kan itu yang PTK itu ngambilnya dari LK 9B model ajar 2, Pak. Ya, kenapa redaksi judulnya kurang Kurang pas. sesuai dengan. Sebentar, Coba diulangi Pak. judulnya, Bu. Sebentar, Pak. Saya cari dulu, Pak. Judulnya upaya meningkatkan hasil belajar, adab makan dan minum Kalau yang menuju itu, pola hidup sehat. Iya, tadi itu kelihatan PTK-nya. Kalau yang saya tadi rubah, Pak. pertama disebut. Iya, tadinya saya menggunakan yang itu, yang Kenapa? implementasi. Tapi kayaknya kurang cocok. Saya nyari-nyari lagi. Ini nemu yang ini, upaya meningkatkan hasil belajar, adab makan dan minum menuju pola hidup sehat. Tujuan PTK apa, Bu? Tujuannya agar peserta didik mengetahui bagaimana cara pola hidup sehat melalui adab santun dan adab makan dan minum. Tujuan PTK itu pertama meningkatkan, berarti kondisinya kurang meningkat. Lalu melakukan perbaikan terhadap apa yang sudah dijalankan tidak standar, kurang sesuai, itu dilakukan perbaikan, maka PTK hadir. Gitu ya. Oleh karena itu, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya mengapa peserta didik belum terbiasa dalam adab. Itu penelitian kualitatif itu, bukan PTK. Kalau penelitian PTK umumnya dimulai dengan kata apakah. Apakah dengan menerapkan bla 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 dapat meningkatkan gitu kan? Oh iya, Pak, apakah pengaruh Bukan yang bagaimana. signifikan? Iya. Apa saja yang harus ada dalam PTK? Rumusan masalah, batasan masalah, cara judul, nama penyusun, Lompat-lompat ya.
Oke, instrumen penelitian menggunakan apa? Instrumen penelitian menggunakan PBL. Metode itu, Pak. Maksudnya datanya diperoleh dengan cara apa? Cara Apakah observasi, wawancara, observasi, kemudian wawancara, kemudian eh, observasi, wawancara, kemudian meneliti. ya, memang kegiatannya meneliti, bukan itu. Observasi. Observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, atau tes. Bukan pengen meningkatkan, jadi harus ada siklus pertama dilakukan eh, penerapan, jika belum tuntas maka dilakukan siklus kedua. Itu kan data-datanya diperoleh salah satunya lewat tes. Hmm, Kayaknya Ibu kabur dengan masalah PTK ini. Saking banyak Oke, tugas, baik. Pak, Saya jadi share saya lupa. bukan banyak tugas, kelebihan umur. Betul. Maaf ya, Pak. Ya, ya. Ya. Ibu bisa ngaji ya? Insya Allah. Bisa. Bisa, Pak. Ya. Oke. Silakan Ibu baca di kanan saya ini, kalau bisa kelihatan. Belum, Pak. Oh, iya. Ada yang Ada nggak? ada. Di kanan. Ada lupa. Sebentar. Yang kanan yang alif lam mim. Ya, coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cukup. Ibu tidak salah baca. Cukup, cukup. Ibu tidak salah baca. Kenapa, Pak? Coba dibaca ulang ini. Alladzina. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas Oh, shalah. ini baca apa yang saya centang ini? Wa yuqimunas shalah. Baca apa dia? Wa Ini huruf yuqimunas. apa? Oh, wa yufi. Fi itu tuh, Ini Pak. huruf apa? Fa. Qop. Wa yuqi. Qop, Pak. Ini huruf apa yang saya tandain? Jadi bacanya Nggak kelihatan. Wa yuqi. titiknya satu. Oh. Wa yufimunas shalah. Itu. Hmm. Itu wayufimuna atau wayukimuna?
Wa yufi titiknya 1 itu Pak. Iya, titiknya 1. Kalau ini bacanya apa? Yunfiqun. Tapi itu Kenapa titiknya di ada titik bawah. titik di Iya, bawah? itu titiknya di bawah. Ini Qurannya yang salah ini atau memang sudah begitu? Mungkin itu bukan Quran Indonesia, Pak. Dan Quran Indonesia, Quran apa? Hmm? Cara bacanya Ya, yunfiqun itu kan, Pak? Fa ya nggak itu. tahu. Fa. Saya tanya sama saya, saya tanya sama guru profesionalnya. Jadi ini mungkin juga sudah pernah dipelajari atau mungkin lupa ya waktu kita belajar dulu. Eh, Kalau di Maroko, di wilayah Maghribi, huruf qafnya itu cuma 1 titik di atas, sehingga dia mirip dengan huruf fa. Oh. Kalau huruf fa-nya? Huruf fa-nya 1 titiknya di bawah, beda dengan Oh, kita. Jadi yang di atas yufi itu ini, fi. wayu ini dibaca wayuki karena titik satunya di atas. Itu qaf itu, ya. Ini penulisan dari ragam tulisan Al-Quran yang ada di dunia. Ya. Huruf nunnya itu tidak ada titik, nggak ada Iya. titiknya. Nah, coba lihat tidak ada titik. Ini seakan-akan kalau kita pelajari di tingkat SD dianggap ini ro, ro. Ya. Ya, ini sebagai bagian dari penambahan informasi supaya Bapak dan Ibu tidak berhenti belajar, masih banyak yang perlu diketahui, perlu dipelajari. Nah, dari aspek tulisan, ya, apa bedanya ini, Bu? Tulisan kanan ini. Yang atas sama yang bawah, Pak? Ya, Wa idza Ibrahim. Oh, kalau yang atas ada tanda, kalau yang bawah ada ya. hmm. Salah nggak? Sama sama benarnya itu atau salah salah satunya? Ibrahim. Cara membacanya sama. Yang satunya pakai ya. Iya, yang Bisa satu dipindah-pindah pakai nggak? pakai mad itu. Hah? Bisa dipindah-pindah nggak? Pindah-pindah enggak. Maksudnya yang di atas dipindah ke bawah, yang di bawah dipindah ke atas gitu. Nggak bisa ya? Sama aja kayaknya, Ini Pak. ya dianggap sama. Kalau sama berarti boleh dipindah karena sama. Ternyata tidak boleh dipindah karena dia mempunyai hukum tersendiri terkait masalah tulisan. Ini apa namanya ini? Bacanya yang merah. Ya ayyuhu, ya itu, Pak. Wa Ya, qalu waqalu ya ayyuhus sahir. ayyuha. Ayyuhas sahir. Nah, di bawah Wa juga kan tulisannya ya qalu ya ayyuhal aziz. ayyuhal ayyu. Ya, Ibu bisa bedakan keduanya? kalau yang di atas alif lam samsiah, yang di bawah alif lam qamariyah. Mana alif lam syamsiah? Yang As-sahir ini yang sama merah. al-aziz. Oh, yang merah. Yang merah, yang merah. Ya ayyuh. Mad jaij. Kan kedua-duanya ya ayyuh, yang satu ada alif, yang satu tidak. Oh, perbedaannya. Ya, Ya. yang satu hamar butoh yang atas, yang bawah ada alifnya.
Ya. Jadi intinya di dalam Al-Quran itu ada bacaan yang sama tapi tulisan berbeda. Ada yang tulisan berbeda tapi bacanya sama. Ya. Alasan dari cara penulisan ini bisa Bapak dan Ibu pelajari lagi di sebuah Unmute, Pak. Nggak ada suara. ya, masih banyak yang perlu kita pelajari terkait dengan Al-Quran. Meskipun Ibu sudah profesional, nanti kalau lulus kita harus sadar diri bahwa kita pelajari lagi Al-Quran secara baik, hal-hal yang unik, bacaan-bacaan yang tidak sama, itu perlu dipelajari. Nah, ada dua ilmu yang berkaitan dengan itu. Kalau bacaan namanya ilmu qiraah sab'ah, kalau tulisan namanya ilmu rasam. Ya, ilmu rasam. Jadi, kalau diajarkan satu malam ini nggak selesai. Oke. Iya, Pak. Ibu Anggi, silakan dengan jujur, karena Ibu guru akidah akhlak, menulis satu surah, ya, Ya. satu suratnya At-Takatsur, tanpa melihat HP, laptop. Mohon Ibu jujur ya. Sekarang, Pak? Ya, sekarang. Dan sudah selesai ujiannya Ibu, silakan Ibu kirim hasil tulisannya dengan jujur. Sekali lagi dengan jujur ya, tanpa melihat contekan. Iya, Lalu Pak. dikirim WA dan Japri ke saya. Saya akan lihat apakah Ibu layak lulus di aspek menulis ayat Al-Quran. Iya, Ya, Pak. Iya, baik. terima kasih, Pak, ilmunya. Wallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jangan lupa direkam ya.